Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alvin Giman dari kelas Big E semester 6. Nah, di sini saya akan menjelaskan materi saya, yaitu Language and Write. Nah, dia membahas tentang bahasa. Bahasa adalah alat terpenting dalam berpikir karena memiliki bahasa dan mampu berbahasa. Manusia dapat berpikir. Tanpa bahasa manusia tidak dapat berpikir. Plato pernah mengatakan bahwa berbicara adalah berpikir keras dan berpikir itu adalah berbicara. Jika begitu, maka dapat dipastikan bahwa seseorang yang rendah kemampuan berpikirnya akan mengalami kesulitan dalam menyusun sebuah kalimat yang baik, logis, dan sistematis. Mungkin itu penjelasan saya tentang bahasa secara detail dan logis. Saya kembalikan kepada teman-teman selanjutnya yang membahas tentang slide berikutnya. Terima kasih. Saya akan menjelaskan slide kedua, yaitu neurolinguistik dan visinguistik. Neurolinguistik mempelajari dasar neurologis bahasa, menjelajahi bagaimana pemrosesan yang terlibat dalam bahasa terjadi seluruh saraf, mencermati proses kimia dan listrik di otak. Neurolinguistik merupakan satu sains baru sebagai kerjasama di antara neurologi, ilmu kedokteran atau perobatan yang mengkaji sistem saraf dan penyakit-penyakitnya dengan linguistik. Sedangkan visinguistik yaitu mempelajari dasar-dasar psikologis bahasa, berfokus pada akuisisi, penyimpanan, pemahaman, dan produksi bahasa. Psikolinguistik merupakan interdisipliner terdiri dari psikologi, yaitu ilmu yang berfokus pada pembahasan kejiwaan manusia, dan linguistik, yaitu ilmu yang berfokus pada pengkajian bahasa secara alamiah. Psikolinguistik juga bisa dikatakan sebagai studi mengenai manusia sebagai pemakai bahasa, yaitu studi mengenai sistem-sistem bahasa yang ada pada manusia. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Dwi Lestari. Saya akan melanjutkan penjelasan dari teman-teman saya mengenai language and brain. Penjelasan selanjutnya yaitu hubungan antara bahasa dan otak dalam tinjauan neurolinguistik. Menurut Whitaker, penentuan daerah-daerah tertentu dalam otak dalam hubungannya dengan bahasa itu didasarkan pada 3 bukti utama. Yang pertama ialah unsur-unsur keterampilan berbahasa tidak menempati bagian yang sama dalam otak. Keterampilan berbahasa seperti berbicara, menyimak, membaca, dan menulis, dan struktur linguistik seperti ciri sintaksis dan semantik, bentuk leksikal dan gramatikal, memiliki daerah khas dalam otak. Kedua, yaitu bahwa bahasa semua orang menempati daerah yang sama dalam otak. Dan yang ketiga, yaitu terdapat hubungan antara kemampuan bahasa dengan belahan otak. Jadi, dapat disimpulkan bahwa otak bukanlah satu gumpalan jaringan syaraf yang memiliki tugas yang sama pada semua bagian otak dalam mendukung semua tindakan manusia. Daerah yang berbeda dalam otak memiliki struktur yang berbeda, dan setiap struktur memberikan sumbangan tersendiri untuk setiap perilaku yang dilakukan manusia. Penjelasan selanjutnya yaitu hubungan antara bahasa dan otak dalam tinjauan psikolinguistik. Ruang lingkup psikolinguistik yaitu seputar pemerolehan bahasa, pemakaian bahasa, pemroduksian bahasa, pemrosesan bahasa, proses pengkodean, hubungan antara bahasa dan perilaku manusia, dan hubungan antara bahasa dengan otak. Psikolinguistik meliputi pemerolehan atau akuisisi bahasa,
hubungan bahasa dengan otak, pengaruh pemerolehan bahasa dan penguasaan bahasa terhadap kecerdasan, cara berpikir, hubungan encoding atau proses mengkode dengan decoding atau penafsiran dan pemaknaan kode, hubungan antara pengetahuan bahasa dengan pemakaian bahasa dan perubahan bahasa. Manusia sebagai pengguna bahasa dapat dianggap sebagai organisme yang beraktivitas untuk mencapai ranah-ranah psikologi baik kognitif, afektif maupun psikomotorik. Kemampuan menggunakan bahasa baik secara reseptif atau menyimak dan membaca atau produktif atau berbicara dan menulis melibatkan ketiga ranah tadi. Ranah kognitif yang berpusat di otak merupakan ranah yang terpenting. Ranah ini merupakan sumber sekaligus pengendalian ranah-ranah kejiwaan lainnya, yaitu ranah afektif atau rasa dan ranah psikomotor atau karsa. Adapun ranah afektif adalah ranah psikologi yang meliputi seluruh fenomena perasaan seperti cinta, sedih, senang, benci, serta sikap-sikap tertentu terhadap diri sendiri dan lingkungannya. Sedangkan ranah psikomotorik adalah ranah psikologi meliputi segala amal jasmaniah yang konkret dan mudah diamati baik kuantitas maupun kualitasnya karena sifatnya terbuka. Itulah penjelasan dari saya.